Bab 19. Nama wanita itu Helen, dan pria itu Anton. Setelah tinggal sekitar 2 bulan, Kirana baru menyadari bahwa dirinya berada di sebuah desa kecil di pegunungan. Penduduknya tak banyak, sekitar 100 orang, namun kehidupan mereka tampak rukun dan harmonis. Di desa itu semua orang tahu, ada seorang gadis bodoh yang tinggal bersama keluarga Helen dan Anton. 2 bulan terakhir terasa cukup tenang. Hingga suatu hari, sepulang dari mengambil kayu bakar, Kirana melihat Helen dan Anton sedang menggendong bayi mereka yang baru berusia beberapa bulan. "Lebih baik punya anak laki-laki," kata Anton. "Nanti dia bisa membawakan kita menantu." Ucapan itu membuat Kirana gemetar ketakutan. Ia segera berlari ke jurang kecil yang sering ia jadikan tempat bersembunyi. Hatinya tahu, masa tenang yang sempat ia rasakan akan segera berakhir. Kehadiran bayi laki-laki itu hanya akan menambah kesulitan di hidupnya. Namun ia juga sadar, melarikan diri bukanlah pilihan. Gunung di sekeliling desa terlalu tinggi dan luas. Putus asa, Kirana bersembunyi dalam diam. Saat itulah, tiba-tiba sesosok tubuh melompat masuk ke jurang. Seorang anak laki-laki, wajahnya kotor penuh bekas luka muncul di hadapannya. Sama terkejutnya, anak itu refleks menutup mulut Kirana. Keduanya terdiam, tubuh kecil mereka saling menempel, sementara dari kejauhan terdengar suara orang dewasa mencari-cari. Setelah keadaan tenang, anak itu melepaskan tangannya. Ia duduk lelah di samping Kirana, menggigit sebatang rumput, lalu menatapnya dari atas ke bawah. Dengan senyum nakal ia berkata, "Yo, ternyata ada adik perempuan cantik di jurang jelek ini." Itulah pertama kalinya Kirana bertemu Liam. Tak ada yang menduga, 2 anak kecil itu kelak akan menjadi orang terpenting satu sama lain. Kirana tidak merasa takut padanya. Ia tetap diam, berpura-pura bodoh, dan memalingkan wajah. Liam penasaran seperti anak kecil pada umumnya, ia memutar wajah Kirana agar menghadap padanya. "Bagaimana kamu bisa di sini? Mana rumahmu? Di mana keluargamu? Apa kamu juga ingin kabur? Atau ingin pulang?" Pertanyaan tentang keluarga membuat mata Kirana meredup. Ia tetap bungkam. Liam semakin yakin, gadis itu berbeda dengan anak-anak perempuan di desa. Semua gadis kecil yang ia kenal buruk rupa, sementara yang ada di hadapannya segar dan cantik. "Kau bukan orang sini kan?" tanyanya lagi. Kirana tetap diam. Liam bahkan sempat terkejut, "Jangan-jangan, kau gadis bodoh dari keluarga Helen dan Anton?" Namun Kirana tak memberi jawaban apapun. Ia hanya membiarkan Liam mengoceh, meremas wajahnya, dan menatapnya lekat-lekat. Seakan menemukan teman baru, Liam terus bicara. Ia mencabut rumput, menyebarkannya di tanah, lalu berbaring dengan wajah muram. "Tempat ini busuk. Cepat atau lambat aku akan kabur. Dan saat aku bebas, aku akan kembali membawa orang-orang untuk menghancurkan desa ini." Ucapan itu membuat Kirana akhirnya meliriknya. Liam saat itu baru berusia 10 tahun. Tubuhnya lebih tinggi satu kepala darinya, lebih kuat pula, meski berpakaian compang-camping dengan memar di lengan. Debu tak mampu menutupi ketampanan wajahnya, begitu pula sorot matanya yang cerah dan penuh tekad. "Oh, bajingan-bajingan ini berani mengikat tuan muda," geramnya. "Saat aku lepas, mereka akan menyesal lahir ke dunia." Ia lalu menatap Kirana penuh harap. "Dik, bagaimana kalau aku ajak kamu kabur?" Kirana menoleh ragu. Liam tersenyum menggoda, lalu menambahkan bersemangat, "Tak apa kalau kamu tak bisa bicara. Cukup anggukan kepalamu." Kirana mulai tenang, lalu memikirkan tawarannya. Tinggal di sana hanya akan membawa mimpi buruk, bahkan mungkin lebih mengerikan daripada tinggal bersama keluarga Ardinata. Kata-kata Liam seolah membangkitkan secercah harapan. Akhirnya ia berkata lirih, "Gunung itu terlalu besar, kau bisa tersesat." Suaranya lembut dan manis. Mata Liam terbelalak. "Kamu tidak bodoh." Langit kian gelap. Udara pegunungan menusuk dingin, pepohonan dan hewan buas bersembunyi dalam kegelapan. Bahaya terasa bahkan di udara. Kirana hanya menoleh sekilas pada ekspresi terkejut Liam, lalu mengalihkan pandangan. "Baiklah," bisiknya. Ia tak tahu mengapa akhirnya mau berbicara padanya. Mungkin karena merasa mereka sama-sama terikat nasib. Liam semakin bersemangat. Ia menggenggam bahu Kirana, suaranya penuh keyakinan. "Tenang saja. Aku tak akan bilang pada siapapun. Kita kabur bersama."
Kirana tetap diam. Pikirannya bekerja keras mencari cara keluar. Sejak kecil, Ratu mengajarinya untuk tidak panik. Ibunya yang telah tiada membuatnya tumbuh lebih cepat dewasa. Tanpa itu, ia tak mungkin bisa bertahan sejauh ini di lingkungan yang begitu kejam. "Mengapa kamu melarikan diri?" "Apa mereka tahu?" tanya Kirana. "Aku sering lari. Mereka sudah terbiasa. Lagi pula, tak ada yang bisa keluar dari sini. Jadi pada akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong, tanpa makanan," jawab Liam dengan nada meremehkan. Ternyata, itu bukan pertama kalinya Liam kabur. Sejak berada di sana, ia sudah melarikan diri lebih dari 10 kali. Awalnya, setiap kali tertangkap, ia akan dipukuli dan dikurung. Namun karena terlalu sering lari, lama-lama orang-orang hanya mencarinya sekadarnya. Mereka tahu Liam akan kembali sendiri begitu kelaparan. Saat itulah Kirana sadar, Liam adalah pelarian kambuhan. Ia mulai berpikir, jika ingin kabur, ia harus mengenal medan, menyiapkan makanan, bahkan mungkin uang. Hari semakin gelap. Tak ada seorang pun warga desa yang datang mencarinya. Kebetulan Kirana memang enggan kembali. Ia memutuskan bermalam di sana, untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan mempersiapkan pelarian di kemudian hari. Liam pun tak berniat pulang. Perutnya belum terlalu lapar, dan ia sadar Kirana juga memilih tinggal. Mungkin karena baru kali ini ia menemukan teman yang bisa diajak bicara dan berbagi rahasia. Liam ingin terus berada di dekat Kirana. Tatapannya melekat pada wajah Kirana yang lembut, meski kotor karena noda tangannya. Pipinya merah muda, manis, membuat Liam sedikit malu. Entah kenapa, dalam kepalanya terlintas pikiran aneh. Gadis kecil ini pasti akan jadi istri yang manis suatu hari nanti. Kirana yang merasakan tatapan itu, bertanya pelan, "Mengapa kamu masih di sini?" Lee menggaruk kepalanya dan menjawab asal, "Tidak, tidak apa-apa. Aku cuma tersesat." Kirana tahu Liam tidak ingin menjelaskan, jadi ia tak bertanya lagi. Tapi hatinya ragu. Kenapa ia begitu mudah percaya pada Liam? Ia sedikit mencondongkan tubuh, lalu memeluk lutut. Ia ingin menjaga jarak darinya. Melihatnya meringkuk, Liam mengira Kirana kedinginan. Ia lalu duduk di sampingnya dan spontan memeluk tubuh kecil itu. Kirana kaget. Ia mendorong Liam menjauh, menatapnya dengan waspada. Ada keraguan di matanya. Liam merasa malu. Ia takut Kirana menganggap dirinya kotor. Dengan polos ia bergumam, "Kalau begitu, apa aku harus lepas bajuku dan memelukmu?" Anak berusia 10 tahun itu tak sadar betapa canggung ucapannya. Kirana menatapnya tajam. "Apa yang kau lakukan padaku? Aku lihat kamu kedinginan. Kalau aku peluk, tubuhmu bisa lebih hangat." Kalimat sederhana itu membuat hati Kirana bergetar. Sudah lama tak ada yang peduli padanya. Ia terdiam. Liam mengira itu tanda setuju, lalu hendak melepas bajunya. Tapi Kirana cepat menghentikannya. "Tidak, aku tidak kedinginan," ucapnya. Meski begitu, tubuhnya yang menggigil jelas mengkhianati kata-katanya. Malam di hutan pegunungan memang dingin. Angin tipis menusuk kulit. Liam berpikir sebentar, lalu tanpa melepas bajunya ia hanya merapatkan tubuh ke dinding batu dan memeluk Kirana erat-erat. Kirana sempat meronta, tapi pelukan Liam terlalu kuat. Akhirnya ia pasrah. Tubuh mungilnya seperti anak kucing dalam dekapan hangat itu. Liam membelai rambutnya perlahan, takut menakutinya. Dengan suara lembut ia bertanya, "Gadis kecil, berapa umurmu?" Kirana berbaring diam di dadanya, lalu menjawab lirih, "Aku bukan gadis kecil lagi. Umurku 7 tahun." "Hei, umur segitu masih kecil. Siapa namamu?" Kirana memilih diam, memejamkan mata. Liam terus bertanya, tapi ia tak menjawab lagi. Karena lelah, Liam akhirnya ikut terlelap. Bagi Kirana, pelukan itu membawa rasa nyaman yang telah lama hilang sejak ibunya meninggal. Malam itu adalah tidur terbaiknya. Di tengah hutan yang dingin, dua tubuh mungil saling berpelukan, saling memberi secercah harapan di tengah putus asa. Fajar menyingsing. Udara tak sedingin malam, kicau burung mulai terdengar. Saat Liam terbangun, ia terkejut melihat Kirana tak ada. Panik, ia berdiri tergesa hendak mencarinya. Namun Kirana kembali, membawa beberapa buah liar di tangannya. Pakaian dan tubuhnya kotor, rambutnya dipenuhi daun seolah ia berguling di tanah. Melihatnya,
Liam segera menarik Kirana untuk memeriksa kondisinya. Lalu menegur, "Kamu kemana saja? Kalau sampai tersesat bagaimana? Ada apa denganmu?" Kirana tetap tenang. Ia melemparkan dua buah ke arah Liam, lalu mengambil satu untuk dirinya sendiri. Ia mengelapnya di baju kotor, lalu menggigit. "Aku lapar." "Aku yang memetik buahnya," katanya singkat. Liam menatapnya lama, lalu memandang buah di tangannya. Dalam hati ia merasa frustrasi. Bagaimana mungkin ia tak pernah terpikir bahwa ada buah-buahan liar yang bisa dimakan di hutan? Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah oleh gadis kecil itu. Sebagai seorang laki-laki, seharusnya ia melindungi. Tapi pagi itu, justru Kirana yang memberi makan dirinya. Kirana sudah menghabiskan buah di tangannya, sementara Liam hanya menatapnya dengan linglung. Ia mendesah, lalu berkata singkat, "Cepat, ayo kita kembali." Liam mengerutkan kening. Kenapa harus kembali? Bukankah ini bisa dimakan? Kenapa tidak lari saja? Ia menggigit buah itu, merasakan manisnya. Kirana menatapnya heran. Kalau mau lari, kita harus tahu medan dulu. Kalau tidak, kita hanya akan tersesat. Soal makanan, di hutan memang ada buah, tapi sebelum kita sempat menemukannya, mereka pasti akan datang menangkap kita. Liam menjatuhkan tubuhnya ke tanah, wajahnya penuh ejekan. Aku sudah berkali-kali mencoba kabur. Mereka tahu aku tak bisa lari, jadi malas mencariku. Kirana menggeleng pelan. Tapi mereka akan mengejarku. Kalau kau tak percaya, tunggu saja. Mereka pasti akan datang. Liam menatapnya ragu. Bagaimana mungkin? Kau tidak kembali semalaman. Bukankah mereka sudah mencarimu? Tidak. Kirana menatap kosong ke arah hutan. Mereka baru saja punya bayi laki-laki. Malam-malam mereka sibuk dengan itu, jadi tidak punya waktu mencariku. Kalau bukan karena bayi itu, Kirana mungkin tak akan sadar betapa berbahayanya tempat ini. Ia harus pergi, meski belum tahu kemana. Ia teringat janjinya pada ibunya untuk hidup dengan baik, bagaimanapun caranya. Liam menatap Kirana. Ada kedewasaan di wajah gadis kecil itu, sesuatu yang seharusnya belum ia miliki di usianya. Liam mulai sadar, keadaan ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Kalau tidak, ia pasti sudah kehabisan tenaga sejak dulu. Mereka harus membuat rencana. Meski Kirana lebih muda, jelas ia lebih tenang, matang, dan pintar dibanding dirinya. Liam tak bisa berhenti bertanya-tanya, pengalaman apa yang membuat gadis kecil itu begitu kuat. Sejak itu, keduanya sepakat, mereka akan berpura-pura patuh. Kirana mengajarinya bagaimana bersikap jinak agar orang-orang itu lengah, perlahan mengingat jalur gunung, lalu mencari kesempatan melarikan diri. Diam-diam, mereka juga mulai menyembunyikan sedikit uang. Keesokan harinya, Liam mengantar Kirana pulang. Mereka sepakat untuk bilang bahwa Kirana tersesat, bertemu Liam, lalu bermalam bersamanya sebelum menemukan jalan pulang. Saat hampir sampai, Kirana bertanya pelan, "Siapa sebenarnya namamu?" Liam terdiam sejenak, lalu terkekeh. "Mereka memanggilku Stone, hehe." Mata Kirana tampak kecewa. Ia melangkah menuju rumah tanpa menoleh. Liam bingung, entah Kirana marah atau hanya tak peduli. Begitu masuk, Anton yang hendak keluar langsung lega melihatnya. Namun wajah kurusnya menyimpan amarah. Ia menepuk keras punggung Kirana. "Dasar anak nakal. Kemana saja semalaman?" Tubuh Kirana terhuyung, tapi ia tetap diam, berpura-pura bisu. Dari luar pintu, Liam melihat semuanya. Dadanya bergejolak. Seketika ia menendang Anton. "Dia bisa mati kalau kau pukuli seperti itu." Anton kaget, baru sadar ada Liam. "Bocah tak tahu diri. Ini urusan keluargaku, bukan urusanmu." Ia langsung menangkap Liam, hendak menghajarnya. Liam jelas tak bisa melawan tenaga orang dewasa. Saat itu, Kirana mendorong Liam jatuh ke tanah, lalu berdiri di depan Anton, melindunginya. Anton tertegun. Ia tak menyangka Kirana berani menghadangnya. Gadis kecil itu menatap Liam, seolah berkata, "Jangan lupakan rencanamu." Liam menggertakkan gigi, menahan amarah. Tak lama, Helen keluar dengan bayi laki-lakinya. Melihat keributan, ia bertanya, "Ada apa ini?" Liam cepat-cepat meminta maaf, lalu menjelaskan sesuai rencana.
Helen mengangguk, bahkan berterima kasih karena Liam sudah mengantar Kirana pulang. Ia pun menyuruh Liam pulang. Sebelum pergi, Liam sempat melirik Kirana. Wajah gadis itu tanpa ekspresi, seolah bukan dirinya yang baru saja dipukuli. Entah kenapa, Liam merasa sesak. Di depan pintu yang tertutup rapat, ia mengepalkan tinjunya. Matanya memerah. Ia bersumpah akan membawa gadis itu pergi. Ia bersumpah, orang-orang yang menindas mereka akan menyesal telah melahirkan dirinya ke dunia ini. Di desa gunung kecil yang tampak damai, sesungguhnya tersembunyi bahaya bagi anak-anak seperti mereka. Hari-hari berikutnya, Liam menurut pada Kirana. Ia tidak kabur lagi, melainkan mulai bersikap patuh. Hidupnya pun jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Liam sering datang ke pegunungan untuk menebang pohon, mengumpulkan hasil hutan, dan menghafal rute keluar sedikit demi sedikit. Setiap beberapa hari, ia akan mampir ke rumah Helen untuk mencari Kirana. Kadang justru Kirana yang keluar lebih dulu, lalu mereka pergi bersama ke jurang kecil untuk saling berbagi pencapaian terbaru mereka. Lambat laun, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Kirana pun tampak lebih ceria setiap kali bersamanya. Namun karena Kirana masih dikenal sebagai gadis bisu di desa, ia tidak bisa banyak bertanya pada orang lain. Itu membuat Liam menjadi tempatnya berbagi, hingga ia tahu banyak hal. 3 bulan berlalu. Cuaca semakin dingin, tanda musim dingin segera tiba. Hari itu, Liam datang ke rumah Helen. Ia mendapati Kirana sedang memasak, sementara Helen sibuk menenangkan anak-anak. Tak ada yang heran dengan kedatangannya. Liam sudah sering datang sejak beberapa waktu lalu. Meskipun Helen kurang suka melihat putrinya terlalu dekat dengan Liam, ia sulit melarang karena takut jadi bahan omongan tetangga. Ia bahkan tahu Liam menaruh hati pada Kirana. Ibunya pernah bilang, suatu hari Liam pasti akan menikahi gadis itu. Namun di hati kecilnya, Helen menolak. Bagaimana mungkin ia rela? Baginya, Kirana adalah calon istri untuk putranya sendiri. Ia bahkan sudah menghitung-hitung. Putranya memang masih kecil, tapi jika Kirana menikah dulu dengan Liam demi uang, nanti saat putranya besar, ia bisa mengambil Kirana kembali. Yo, datang lagi si bocah batu, cari gadis bodoh itu, Helen menyindir. Liam tersenyum lebar. Aku memang datang untuk istriku. Apa? Sejak kapan gadis bodoh kita jadi istrimu? Dasar bocah bau, mulutmu manis sekali. Oh, Bibi, bukannya kalian memang pernah membicarakan itu? Katanya nanti kalau aku sudah besar, Bibi akan memberiku gadis bodoh itu sebagai istri. Hehe. Kirana yang mendengar percakapan itu hanya berusaha sibuk memadamkan api, seolah tak peduli. Aku tidak peduli. Mulai sekarang dia tetap istriku. Liam tiba-tiba berlari ke sisi Kirana, meraih kayu bakar dari tangannya, lalu melemparkannya begitu saja. Tak peduli apinya padam atau tidak, ia langsung menggenggam tangan Kirana dan menyeretnya keluar sambil berteriak, "Aku bawa istriku." Hahaha. Helen mengomel dari dapur. Dasar bocah bau, makanannya belum matang. Tapi ia tidak bisa menghentikan mereka. Kirana hanya membiarkan Liam menyeretnya pergi. Mereka berlari hingga tiba di gua kecil yang sebelumnya mereka temukan bersama. Gua itu cukup tersembunyi dan mereka gunakan untuk menyimpan barang-barang. Musim dingin semakin dekat, dan gua itu terasa gelap serta dingin. Untungnya, Liam menyalakan api unggun, membuat tempat itu sedikit hangat. Kirana duduk di dekat api sambil memperhatikan Liam mencari sesuatu untuk dimakan. Jangan asal bicara. Siapa juga yang mau jadi istrimu? Ujarnya dengan suara lembut tapi kesal. Hei, semua orang bilang begitu. Nanti kalau kita sudah lolos, tuan muda akan melamarmu. Kau pasti jadi istrinya. Kirana memutar mata. Aku tidak menyukaimu, jadi aku tidak mau jadi istrimu. Liam, yang sedang memanggang ubi, terdiam. Kenapa kau tidak menyukaiku? Aku tidak suka sifatmu yang pemarah. Aku lebih suka orang yang lembut. Liam menggaruk kepala, ragu-ragu. Tapi, aku juga bisa lembut kan? Kirana hanya mendengus. Dengan sifatmu sekarang, mungkin tidak ada gadis yang mau menikahimu di masa depan. Ah, apa tuan muda segitu pemarahnya? Liam bingung. Aku tidak tahu. Yang jelas aku tidak suka. Ucapan Kirana itu membuat Liam berpikir. Ia terdiam hingga Kirana selesai memanggang ubi. Saat gadis itu sedang makan,
Ia mendapati Liam menatapnya lekat-lekat. Tapi, Tuan muda sungguh menyukaimu, ucap Liam perlahan. Kirana menatap api. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kau sukai dariku? Dasar pembohong. Liam menggenggam tangannya, mengangkat wajahnya dengan serius. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Tidak peduli siapa dirimu atau apapun statusmu, aku akan tetap menyukaimu. Kirana mengernyit lalu menepis tangannya. Berapa umurmu sih? Kau bahkan tidak tahu arti menyukai, sindirnya. Bagaimana aku tidak tahu? Tunggu saja, aku pasti akan menikahimu nanti, jawab Liam mantap. Kirana hanya mengangkat bahu dan melanjutkan makannya. Liam menunduk, wajahnya muram. Apa aku sebegitu tidak disukai? Kalau benar begitu, mungkin aku tidak akan pernah menikah. Tidak akan pernah punya istri. Kirana yang semula bersikap cuek akhirnya tidak tega. Ia tersenyum tipis dan menghibur, kalau benar begitu, nanti aku saja yang akan menikahimu. Mata Liam langsung berbinar. Ia meloncat ke sisinya, memeluk Kirana, lalu menciumi wajahnya dengan riang. Haha, aku tahu kau menyukaiku. Jangan khawatir, aku pasti akan menikahimu nanti. Kirana mengusap wajahnya dengan jijik, berusaha menghapus air liur Liam. Ia tidak menyangka, ucapan yang ia lontarkan sekadar untuk menghibur, kelak benar-benar dipegang erat oleh Liam hingga bertahun-tahun kemudian. Setelah makan, mereka mulai merapikan barang-barang di gua. Persediaan sudah cukup banyak, makanan, uang, dan perlengkapan bertahan hidup. Rute keluar gunung pun sudah mereka hafalkan. Yang tersisa hanyalah menunggu kesempatan yang tepat. Musim dingin di pegunungan sangat kejam. Salju turun sewaktu-waktu, menutup jalan hingga tak ada jalan keluar. Hutan yang semula lebat kini membeku, binatang-binatang bersembunyi, dan segalanya terasa sunyi. Untungnya, Aiden, orang yang mengurus Liam sangat mahir bertahan hidup di hutan. Ia banyak mengajari Liam, dan Liam pun meneruskan ilmu itu pada Kirana. Dengan begitu, mereka hanya perlu bertahan dan menunggu.